Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya, Eryani Herawati, dan rekan saya, Hilda Nuriska. Hari ini kami akan menjelaskan mengenai division of work atau pembagian kerja. Nah, kalau begitu langsung saja masuk ke materinya. Division of work atau pembagian kerja di dalam fungsi manajemen, yaitu pengorganisasian, manajemen berfungsi ketika seorang manajer menata struktur pekerjaan bagi masing-masing orang, seperti menentukan tugas yang harus dikerjakan, proses pengerjaan yang benar, serta menentukan siapa yang akan melakukan tugas tersebut. Pada perusahaan, pengorganisasian biasanya disusun dalam bentuk badan organisasi atau struktur organisasi yang kemudian dipecah menjadi tiap-tiap bagian. Manajemen dibentuk oleh prinsip-prinsip tertentu yang saling berkaitan. Prinsip-prinsip manajemen adalah dasar-dasar dan nilai yang menjadi inti dari keberhasilan sebuah manajemen. Manajemen yang baik dan benar tentu akan menentukan faktor keberhasilan perusahaan atau organisasi tertentu. Pembagian kerja atau division of work berarti membagi pekerjaan yang diperlukan untuk menghasilkan produk menjadi sejumlah tugas yang berbeda dan dilakukan oleh pekerjaan yang berbeda. Dengan demikian, masing-masing individu memiliki pekerjaan yang unik namun saling terkait. Division of work atau pembagian kerja merupakan salah satu dari prinsip-prinsip manajemen yang dikemukakan oleh Henry Fayol yang menjadi inti dari keberhasilan sebuah manajemen. Pembagian kerja harus disesuaikan dengan kemampuan dan keahlian sehingga pelaksanaan kerja berjalan efektif. Oleh karena itu, dalam penempatan karyawan harus menggunakan prinsip the right man in the right place. Pembagian kerja harus rasional atau objektif, bukan emosional atau subjektif yang didasarkan atas dasar suka atau tidak suka. Dengan adanya prinsip orang yang tepat di tempat yang tepat, the right man in the right place, akan memberikan jaminan terhadap kestabilan, kelancaran, dan efisiensi kerja. Pembagian kerja yang baik merupakan kunci bagi penyelenggaraan kerja. Kecerobohan dalam pembagian kerja akan berpengaruh kurang baik dan mungkin menimbulkan kegagalan dalam penyelenggaraan kerja. Oleh karena itu, seorang manajer yang berpengalaman akan menempatkan pembagian kerja sebagai prinsip utama yang akan menjadi titik tolak bagi prinsip-prinsip lainnya. Selanjutnya, terdapat 5 proses fungsi pengorganisasian. Yang pertama, mengacu pada rencana dan tujuan. Yang kedua, merinci tugas utama. Yang ketiga, membagi tugas kepada individu. Yang keempat, mengalokasikan sumber daya. Dan yang kelima, evaluasi strategi pengorganisasian. Namun, dalam penjelasan kali ini, kita akan lebih mendalami pada proses poin ketiga, yaitu membagi tugas kepada individu. Setelah tugas utama dirinci, siapa individu yang akan melakukannya? Tahap ini krusial. Eksekutor rencana tadi adalah individu. Keberhasilannya ditentukan oleh individu yang menjalankannya. Salah menentukan orang, resiko gagal akan lebih besar. Pada bagian ini harus hati-hati. Setiap pekerjaan harus diserahkan kepada ahlinya, yang sudah terbukti rekam jejaknya dan juga pengalamannya. Mulai dari pekerjaan besar hingga pekerjaan kecil harus dikerjakan oleh orang yang tepat dan tidak boleh main asal tunjuk. Ini juga berarti mendelegasikan kewenangan kepada individu yang dianggap mampu mengerjakan tugas yang diberikan. Tanpa pembagian kerja, sebuah pekerjaan akan dijalankan dengan cara yang serabutan. Semua orang akan bergerak berdasarkan inisiatifnya masing-masing. Di dalam sebuah tim, tentu kita tidak bisa one man show. Itu sebabnya tiap orang harus tahu apa yang harus dikerjakannya. Pembagian kerja bukan soal keadilan atau niat kita yang ingin mendapat pujian. Tetapi harus ada orang yang bertanggung jawab secara personal lebih dulu terhadap pekerjaan itu. Pembagian kerja itu adalah langkah dari proses manajemen yang baik. Apa yang mau di-manage, kalau siapa yang mengerjakan, apa, kapan dan di mananya saja kita tidak tahu. Dengan demikian, adanya pembagian kerja atau division of work ini bertujuan untuk memudahkan dan menghindarkan bentrok kerja. Diwujudkan untuk mengelompokkan tugas sesuai dengan tanggung jawab masing-masing personil atau unit kerja. Pembagian kerja akan disesuaikan dengan kemampuan seseorang atau unit, yang jelas akan lebih mengurangi tingkat kerumitan sehingga lebih efektif dan lebih efisien.
Nah, segitu saja nih teman-teman yang bisa saya dan rekan saya sampaikan pada pembahasan kali ini, yaitu mengenai division of work. Sebelumnya mohon maaf ya apabila terdapat kesalahan yang tanpa sengaja kami lakukan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa kembali di lain kesempatan.